Dan jangan terlalu padat ya, ini juga salah satu kunci kalau misalnya kita mau bikin sosis homemade gini dia nggak pecah. Nah ini pakai jarum ya, jangan pakai tusuk gigi, jangan pakai tusuk sate, harus pakai jarum. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin sosis homemade ya, dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan juga gitu kan. Dan juga ini kita bikin stylenya yang dagingnya berasa ya, sosis premium. Dan juga gini, perlu diperhatikan kalau biasa dalam pembuatan sosis atau proses meat ya, jadi kalau proses meat ini tuh emang step by stepnya juga penting. Dan kalau misalnya di industri itu biasa emang ada tambahan-tambahan yang memudahkan kita dalam membuatnya. Cuman kalau misalnya kita bikin pakai bahan-bahan rumahan ini emang ada beberapa step by step yang perlu diperhatikan. Jadi pastikan kalau mau bikin ini, kalau bisa ditonton step by stepnya supaya nggak gagal ya. Oke, yang pertama untuk bahan-bahannya, ini daging yang aku akan gunakan ini aku campur daging merah dan juga daging putih. Yang aku pakai ini daging paha ayam giling dan juga daging sapi giling ya. Ini kalau bisa sih yang fat kontennya dia tinggi supaya nanti hasilnya lebih juicy dan lain-lain. Nah kalau misalnya kita bikin sosis gitu kan, seperti bratwurst gitu, aromanya tuh khas ya, dia ada rempahnya juga gitu, kerasa. Nah di sini untuk aromatiknya kalian bisa beli jadi atau bisa juga racik sendiri ya. Kalau aku ini pakai serbuk pala, marjoram, atau kalian misalnya mau ganti thyme atau yang lain juga nggak apa-apa, oregano, garlic powder, onion powder, dan juga kaldu bubuk. Boleh pakai kaldu bubuk sapi ataupun kaldu bubuk ayam. Oke, ini opsional untuk menambah rasa smoky atau asapnya. Di sini aku gunakan smoke powder, atau kalau misalnya mau pakai liquid smoke juga bisa, tapi itu takarannya berbeda. Terus di sini juga kita akan perlu mustard. Mustardnya bisa pakai yang bubuk, bisa yang paste kayak gini. Nah kalau misalnya kita dalam membuat proses meat gitu, ini penting kita akan memerlukan binder atau emulsifier gitu yang akan bikin si adonannya itu dia stabil. Jadi nanti teksturnya tuh dia ada kenyal dan juga benar-benar menyatu gitu. Kebayangkan kalau misalnya hanya daging cincang kita aduk-aduk terus kita rebus atau kukus, itu jadi kayak bola-bola daging gitu kan, teksturnya masih kasar. Nah, sedangkan kalau sosis dia kan ada lembut, kenyal, dan lain-lain ya. Nah, di sini aku akan pakai putih telur dan juga tepung sagu atau tepung maizena ya. Ini basic banget dan gampang banget ditemukan. Tapi kalau misalnya kalian mau buat jualan gitu kan, atau buat porsinya dalam jumlah yang besar, kalian pasti perlu binder atau emulsifiernya dia yang industry grade gitu ya. Jadinya lebih stabil dan juga teksturnya pasti lebih bagus. Nanti aku akan infokan di tengah video ya. Lalu selain itu juga pastinya kita akan perlu garam, gula. Ini aku tambahin sedikit minyak ya. Kalian bisa pakai aromatic oil juga, minyak yang udah ada aromanya itu bisa. Kayak misalnya chili oil, garlic oil, dan lain-lain. Dan juga baking powder. Oh ya, ini nggak ketinggalan juga air es dan juga keju bagi yang mau bikin sosis keju. Nah untuk casing sosisnya atau pembungkus sosisnya, ini aku pakai yang gelatin ya. Jadi nanti dia agak crunchy gitu kalau udah dimasak. Dan ini bisa dibeli online di e-commerce, kalian tinggal cari aja. Untuk opsi lainnya nanti aku jelasin di tengah video ya. Bahan-bahan udah, dan sekarang kita akan langsung bikin sosisnya. Dan aku akan bikin sosisnya nanti matenginnya nih pakai electric food steamer dari Tefal yang ultra compact ya. Oke, ini sekarang kita akan pakai dagingnya kan udah digiling ya. Jadi ini tinggal kita aduk, boleh pakai tangan ataupun pakai mixer kalau nggak mau pegel ya. Cuman kalau kalian mau tekstur yang halus banget gitu sosisnya, bisa pakai food processor ya. Nah ini dagingnya juga idealnya dalam keadaan dingin. Lalu kita akan campur dengan gula dan juga garam, dan kita akan aduk, diaduk sampai protein yang larut dalam garamnya dia terbreakdown. Ciri-cirinya udah berserat kayak gini, udah menjadi satu kesatuan, dan juga warnanya pastinya memucat. Nah kalau udah gini baru kita akan masukin bahan lainnya ya. Ini rempah-rempahnya kita masukin aja semuanya. Dan kalau kalian mau pakai merica juga boleh, cuman aku bikin buat anak-anak jadi aku skip merica karena mereka nggak suka. Terus kita masukin juga baking powder, mustard, minyak ya. Nah ini aduk dulu sebelum kita masukin air dan juga tepung. Tujuannya untuk melihat konsistensi ya, takutnya kalau udah dimasukin semua terlalu cair atau gimana gitu kan. Nah ini kita masukin airnya, ini aku bagi dalam 2 bagian ya. Airnya dalam keadaan dingin.
Atau kalau mau lebih ideal pakai es serut juga boleh. Cuman kalau misalnya esnya gede-gede gitu kan, itu mencairnya cukup lama. Nah sebenarnya tujuannya apa sih kalau bikin bakso, bikin sosis gitu kan, suhunya harus dingin. Nah itu sebenarnya menjaga kestabilan ya. Dan juga kadang kalau misalnya kita pakai mesin tuh kan mesinnya suka jadi panas dan lain-lain. Nah itu untuk mencegah si teksturnya rusak. Biasa kalau terlalu hangat tuh kan langsung berubah ya. Nah ini makanya kita biasa pakai es batu atau air es. Nah terakhir ini kita akan masukin sedikit tepung ya, jadi nanti tenang aja sosisnya dia nggak akan berasa bertepung karena kita pakainya sedikit. Dan kalau misalnya mungkin ada yang tanya kalau misalnya nggak pakai tepung sama sekali gimana? Nah kalau aku prefer pakai tepung karena nanti tepungnya ini dia akan mengikat si airnya. Kalau nggak pakai tepung biasanya begitu mateng dia jadi keluar berair gitu loh ya, jadi airnya ujung-ujungnya bakalan kebuang lagi. Nah jadinya kita perlu pengikat. Nah ini tepungnya aku pakai tepung sagu aja yang biasa, cuman biasa kalau yang dipakai untuk industri itu umumnya pakai modified starch. Sebenarnya tujuannya supaya adonannya ini stabil dan juga tidak terlalu sensitif dengan temperatur gitu kan. Nah dalam artian gini ya, sebagai ilustrasi kalau misalnya kita mau masak sosis, di sini aku pakai putih telur, cuman kelemahannya putih telur tuh ketika dimasak dia mengembang, sedangkan sosis ini kalau terlalu ngembang juga kan nantinya pecah gitu kan. Nah kalau misalnya pakai modified starch ini dia bakalan stabil dan juga sama halnya ketika akan dibekukan. Mungkin kalian pernah ngalamin kalau misalnya kita ngebekuin sesuatu gitu kan, nah begitu dikeluarin tuh dia jadi berpori bolong-bolong gitu. Nah airnya ambiar semua, keluar semua, jadinya strukturnya berubah. Nah kenapa ini teksturnya kayak gini, dia udah lengket. Terus ini opsional sebenarnya, tapi aku suka ini dibiarin ya. Jadi kita seperti marinasi dagingnya supaya benar-benar bumbu-bumbunya itu merata dan juga lebih kokoh nantinya ya. Ini kita akan masukin ke dalam kulkas. Nah ini kalau misalnya kita ngaduknya udah cukup lama, dia akan tetap seperti ini ya. Dan kita akan bungkus ya. Sebenarnya kalau misalnya nggak dibungkus pun nggak apa-apa sih, tapi itu jadi kayak bakso gitu kan, nggak ada pembungkusnya. Yang ciri khas dari sosis sebenarnya dia dibungkus, jadi juice-nya tuh kan dia tetap di dalam, luarnya kenceng gitu kan, crunchy. Jadi pas digigit tuh emang sensasinya berbeda gitu. Nah selain casing dari kolagen ini, sebenarnya traditionally dia pakai jeroan ya, biasanya kayak lapisan usus gitu. Atau sebenarnya bisa juga kalian menggunakan plastik gitu kan, plastik atau aluminium foil, atau bahkan kalau misalnya mau dimasukin ke loyang terus ditutup yang rapet baru dikukus, itu kan jadinya meatloaf ya, rasanya juga bakalan tetap enak gitu. Cuman emang paling ideal kita pakai sosis casing. Ini aku pakai yang ukurannya ini buat bratwurst, jadi dia lebih besar. Kalau kalian mau yang frankfurter itu lebih kecil. Cuman kalau semakin kecil kita ngisinya semakin susah ya, karena kan manual nih. Kalau misalnya mau bikin dalam jumlah yang banyak, lebih baik beli aja mesin yang untuk stuffing sosisnya itu, karena lumayan PR juga nih kita kalau ngisi manual ya. Oke, sekarang adonannya mau aku bagi dua, setengah tambah keju, setengah enggak. Cuman itu diatur aja kalau kalian mau semua keju atau semua enggak, atau bahkan mau ditambahin topping lain misalnya black pepper garlic gitu kan, itu enak juga, atau pakai yang lain itu bisa diatur ya. Nah ini kita akan pakai piping bag untuk ngisinya, karena ini cara yang menurutku paling mudah juga, yang tanpa alat gitu kan. Nah, terus kita tinggal masukin aja. Pastikan masukinnya ini kita minimize air bubbles ya, air bubbles atau gelembung udara gitu. Oh ya, ini potongan kejunya juga diperhatikan ya, jangan terlalu besar-besar, nanti dia mampet, mandek. Nah, sekarang kita akan isi sosisnya ke dalam casing ini. Nah, ini aku akan pakainya, dia nggak akan dimekarin dulu, langsung masih dalam keadaan kelipet-lipet kayak gini karena nanti akan memudahkan ya. Nih kalian bisa langsung lihat aja. Ini kita tinggal semprotin aja. Ujung-ujungnya jangan ada yang diikat. Jadi biarin aja supaya udaranya dia nggak kekep gitu kan. Pelan-pelan. Dan jangan terlalu padat ya. Ini juga salah satu kunci kalau misalnya kita mau bikin sosis homemade gini, dia nggak pecah, dia nggak boleh terlalu padat karena nanti dia akan mengembang ya adonannya. Terus sama halnya juga sama yang keju, ini kita akan masukin juga. Nah ini yang keju jadinya lebih panjang ya, mungkin karena tadi bagi duanya nggak rata dan kita tambahin keju juga kan, volumenya nambah. Dia ini nggak terlalu padat ya, kalian lihat ya. Dia masih agak sedikit gepeng. Ini sekarang tinggal kita ikat-ikat sesuai dengan ukuran yang kita mau ya. Nah tapi sebelumnya ini kita akan panaskan dulu
kukusan ya, karena nanti kita akan langsung masak. Sebenarnya selain dikukus tuh bisa juga direbus dengan api kecil gitu kan. Cuman kalau kadang direbus terlalu lama nanti kulitnya itu dia jadi terlalu rapuh ya. Ini aku pakai electric food steamer dari Tefal yang ultra compact ya. Jadi ini kalau misalnya disimpan bisa jadi kecil banget, dan juga penggunaannya praktis ya. Kita tinggal isi air aja. Terus ini bisa sampai 3 tumpuk, dan juga kalau misalnya airnya habis ada indikatornya ya. Ini tinggal diisi aja sampingnya. Benar-benar praktis banget. Nah, ini kita akan gulung-gulung gini supaya dia ke distribute-nya secara merata. Kalau ada yang terlalu kempes, ini kita tinggal dorong aja sedikit supaya keisi. Terus kita ratain ya. Begitupun kalau yang terlalu padat itu harus dipindahin dulu dikit. Nah, ini bisa dilihat nggak terlalu sampai padat, dia masih ada space gitu. Kita akan ikatnya dari yang tengah baru ke samping-samping. Kalau yang dari samping dulu nanti sampai ke tengah takutnya dia terlalu kenceng ya. Nanti kalau pecah kan sayang, gagal. Nah, ini kita akan siapin juga benang kain yang aman dimasak pastinya. Gunting aja langsung beberapa helai. Ini aku mau kurang lebih bagi 6 ya. Ini kita akan taruh yang paling tengah dulu. Tuh ya, dia langsung padat kalau diikat. Terus kita ratain lagi sama kayak tadi. Kalau udah kita pencet sama jari kayak gini ya, supaya dia ada gapnya dan gak terlalu rapat. Terus langsung kita akan ikat aja, dan sama halnya juga sama yang samping-sampingnya. Nah, ini udah kayak gini, tuh perhatiin ya, gak terlalu penuh ya. Sekarang kita akan ikat yang keju ya. Aku mau bikin lebih panjang. Nah, ini pakai jarum ya, jangan pakai tusuk gigi, jangan pakai tusuk sate, harus pakai jarum. Karena kalau tusuk sate itu dia terlalu besar nanti bolongnya. Kita akan tusuk-tusuk kayak gini, merata aja di seluruh permukaan. Ini juga nanti buat ngebantu si udaranya dia keluar dan nggak pecah ya. Kalau udah, ini kita nggak akan kukus di paling bawah karena takut terlalu panas. Jadi kita akan di layer kedua dan juga ketiga. Ini tinggal dimasukin aja. Nah, ini kita akan kukus dengan sedikit terbuka kayak gini ya, supaya nggak terlalu panas. Ini kurang lebih 15-20 menit sampai mateng. Nah, kalau misal kalian mau rebus, itu pastikan airnya bukan yang mendidih blubub-blubub gitu ya. Nah, dia juga paling kayak simmering gitu. Dan sekitar ya 10-15 menit sampai nanti sosisnya tuh dia kayak ngapung. Ya, emang kita rebusnya harus pelan-pelan. Karena kalau misalnya tiba-tiba airnya mendidih banget, dia pasti bakalan pecah. Nah, ini kalian bisa lihat kalau udah matang ini emang dia jadi kenceng. Jadi kebayang kalau misalnya tadi pada saat mentah aja kita ngiketnya udah terlalu kencang, nanti bisa pecah ya. Kalau udah kayak gini, jangan lupa ini kita dinginkan dulu sebelum diproses lebih lanjut supaya semua moisture atau liquidnya itu terjaga tetap di dalam ya, tetap juicy. Kalau mau disimpan, sekarang saatnya kalian untuk bekukan di wadah yang tertutup pastinya. Lalu sebelum dimakan, kalian bisa rebus terlebih dahulu atau dipensir atau mau ditumis, bebas diapain aja. Biasa selain rasa gitu kan, gurih, wangi, aroma, yang penting juga kalau misalnya bikin sosis itu kan dia teksturnya ya gitu. Apalagi kalau misalnya kita gigit utuh, dia luarnya tuh ada kulitnya, dalamnya juicy, terus bouncy juga. Nah, jadi ini teksturnya tuh dia dagingnya tuh berasa ya, tapi bukan kayak daging cincang atau daging burger. Pastinya dia emang udah kayak sosis gitu. Dan buat yang keju juga pastinya dia nambahin sensasi ya, dia kalau dimakan panas-panas itu dia ada meltednya gitu ya, dan juga nambah rasa. Nah, untuk warna, kalau misal kalian mau merah itu tentunya biasa pakai pewarna ya. Walaupun kita pakai full daging sapi, akan warnanya tetap pucat kayak gini. Nah, kecuali daging sapinya tuh udah direndam sedemikian rupa gitu, kayak misalnya bikin cornet, itu walaupun mateng dia tetap warnanya merah. Cuman kalau kita pakai daging sapi fresh, dia kan pasti akan berubah warna ya. Oke, kalau gitu thank you for watching, dan jangan lupa juga untuk cek electric food steamer dari Tefal karena sekarang lagi ada giveaway juga ya. Langsung aja cek mekanisme lengkapnya di Instagramnya Tefal ya, dan juga kalian bisa cek mekanismenya udah aku taruh di description box ya. Kalau kalian recook juga jangan lupa tag Devina Hermawan @devispantry di Instagram. Like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.